Assalamualaikum wahai anak-anakku. Assalamualaikum wahai murid-muridku. Naik kapal ke pulau baru, ada raja dan juga ratu. Salam kenal dari ibu guru, guru agama kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soli dan solihah, salam kenal dan jumpa lagi dengan Bu Khair, guru agama dan Al-Quran kelas 1 SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Gimana nih? Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah semuanya bahagia dan sehat tentunya. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini ya, Bu Khair akan memperkenalkan kepada kalian. Kira-kira apa ya? Atau siapa ya yang akan dikenalkan oleh Bu Guru? Ada tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak ya? Ayo coba tebak. Nah, yuk daripada penasaran, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, Bu Khair akan menyampaikan materi dalam MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, Ibu Bu Guru akan memperkenalkan sahabat cilik virtual kita yang berasal dari Jawa. Wah, berarti nanti pakai bahasa apa ya? Ya tentunya sih pakai bahasa Indonesia, tapi mungkin agak sedikit-sedikit kejawa-jawaan gitu tuh. Oke, langsung saja. Ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Khair. Wah, teman-teman tahu nggak? Banyak loh yang pada nanyain namanya siapa gitu Bu Khair. Yuk perkenalkan ya sama teman-teman semuanya ya nak ya. Nama saya Panjang Bu. Oh, namanya Ananda Panjang. Bukan itu, maksudnya nama saya kata-katanya itu panjang. Oh alah, kirain namanya Panjang. Kalau begitu boleh dikasih tahu dong namanya siapa biar teman-teman yang di rumah itu tahu. Baik Bu Guru. Teman-teman, perkenalkan, nama saya adalah Siti Maisaro Jarnasuti Rahayu Ningtyas Chandrawati. Masya Allah, bener-bener panjang kayak kereta. Terus Bu Guru juga bingung nih, nama panggilannya siapa sih? Nama panggilannya cukup singkat saja Bu Guru, yaitu Mae. Wah, lucu juga ya nama panggilannya Mae. Mungkin dari kata-kata Maisaroh kali ya, jadi dipanggilnya Mae. Oke, baiklah Mae. Ya Bu Khair mau melanjutkan acaranya ya. Mae boleh ikutan, nanti ikut mendengarkan juga dan memperhatikan seperti teman-teman yang ada di rumah. Inji Bu Guru. Oke, anak-anakku yang soli dan solihah, pada kesempatan kali ini di kegiatan MPLS
SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur ini, Bu Khair akan menyampaikan materi tentang pendidikan adab, ya, tentang pendidikan adab yang ada di SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Tetapi sebelum kita membahas tentang pendidikan adab, kita perhatikan dulu yuk gambar berikut ini. Ini gambar pertama. Gambar kedua. Gambar ketiga. Wah, coba kita lihat bersama-sama ya nak ya. Pada gambar yang sebelah kiri, ini ada seorang anak yang habis minum. Mungkin dia habis jajan kali ya. Tapi sayangnya setelah selesai, bungkusnya tidak dibuang di tempat sampah, dibuangnya di sembarang tempat sambil lari. Wah, coba bayangin kalau seluruh dunia orang-orang pada buang sampahnya sembarangan. Pasti seluruh dunia ini ya akan penuh dengan sampah dan tentunya banyak yang sakit ya. Kita lanjut ke gambar kedua. Wah, ini ada pelajar ya, ada murid yang sedang ulangan, tetapi mohon maaf, yang satu kenapa tengok-tengok ya? Ini kenapa nengok ke sini? Oh, dia sedang menyontek. Ya, sedang menyontek padahal ini lagi ulangan. Sedangkan yang ini ya bukan menyontek temennya, tapi dia melihat catatan atau buku ya. Ini juga tidak boleh karena saat ulangan tidak boleh melihat buku apapun ya. Kemudian gambar ketiga, coba lihat. Ya Allah, ini siapa ini makan pizzanya enak banget sampai lupa dia lagi berdiri ya, sambil berdiri. Dan ini kenapa pakai tangan kiri? Padahal makan menggunakan tangan kiri itu adalah cara makannya syaitan. Ih, serem. Ih, pokoknya anak-anak semuanya yang gambar-gambar contoh di sini, ini adalah contoh yang tidak baik. Makanya anak-anak sekalian jangan ikut, jangan ditiru ya yang seperti itu. Ya, untuk itu perlulah dimasukkannya ya, perlu dimasukkannya muatan adab ya, pendidikan adab dalam sistem pendidikan di Indonesia ya. Juga termasuk di seluruh sekolah dalam naungan YPI Al-Azhar, termasuk sekolah kita SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Oke, anak-anakku yang hebat, tadi Miss Khair sudah menyampaikan tentang pendidikan adab ya, memperkenalkan. Tapi ada yang tahu nggak ya, kira-kira adab itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Adab itu apa sih? Ya, bagus. Yang kelas 2 sudah hebat membantu Bu Khair untuk menjawabnya. Ada yang menjawab adab itu etika, adab itu sopan santun, adab itu akhlak yang baik, perbuatan yang baik. Yap, betul sekali. Jadi anak-anakku, secara sederhana adab adalah etika atau kehalusan budi pekerti ya, kesopanan ataupun akhlakul karimah, baik itu yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, semuanya harus baik ya. Jadi semua adab itu adalah baik ya. Kalau mau makan juga harus memakai adab-adabnya, mau makan bagaimana. Setiap apa yang kita ucapkan harus ucapan yang baik. Setiap yang kita lakukan harus perbuatan yang baik tentunya. Oke, sudah paham ya nak ya tentang adab itu apa? Selanjutnya, wah, pendidikan adab yang akan kita pelajari
ya yang akan kita implementasikan. Ya, yang akan kita implementasikan di sekolah kita, ya, itu macamnya ada 8, ya. Apa sajakah adab yang ke-8 tadi? Kita langsung buka. Nah, ini dia. Yang pertama, ada adab terhadap Allah. Yang kedua, adab terhadap Al-Quran. Yang ketiga, adab terhadap Rasul. Yang keempat, adab terhadap Islam. Yang kelima, adab terhadap diri sendiri. Yang keenam, adab terhadap sesama. Dan ketujuh, adab terhadap lingkungan. Terakhir, adab keseharian. Anak-anak kira-kira sudah hafal belum ya? Sudah tahu belum ya? Sudah bisa mengerti belum ya? Nah, supaya anak-anak bisa mudah dalam menghafalnya, Bu Guru akan menyampaikan dalam bentuk senandung. Nah, senandung ini mudah banget. Karena apa? Karena kalian pasti sudah pernah mendengarnya, ya, yaitu dengan nada sholawat yang lagi viral nih. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Nah, ini kalau lirik Allahul Kafi. Nah, sekarang kita ubah menjadi liriknya tentang pendidikan adab. Perhatikan ya, Nak, ya. Pendidikan adab itu ada 8, yaitu 1. Adab terhadap Allah. 2. Adab terhadap Al-Quran. 3. Adab terhadap Rasul. 4. Adab terhadap Islam. 5. Adab diri sendiri. 6. Adab terhadap sesama. 7. Adab terhadap lingkungan. 8. Adab keseharian. Nah, gimana? Mudah kan kalau dalam bentuk lagu? Oke, anak-anak ada yang sudah bisa belum? Wah, Mae sudah bisa, Bu Guru. Bener nih, alhamdulillah Mae sudah bisa. Kalau begitu, Mae berani tampil di depan teman-teman semua enggak ya? Insya Allah berani, Bu. Oke, kalau begitu silahkan Mae. Pendidikan adab itu ada 8, yaitu 1. Adab terhadap Allah. 2. Adab terhadap Al-Quran. 3. Adab terhadap Rasul. 4. Adab terhadap Islam. 5. Adab diri sendiri. 6. Adab terhadap sesama. 7. Adab terhadap lingkungan. 8. Adab keseharian. Wah, hebat Masya Allah. Mae hebat ya. Ya, langsung bisa ternyata. Iya. Terima kasih, Bu Guru. Saya suka banget kalau belajarnya itu menyenangkan begini, Bu. Alhamdulillah, Bu Guru yakin teman-teman yang di rumah juga bisa ya. Nanti saat sudah pembelajaran, nah nanti bisa lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Oke, anak-anakku yang soleh dan solihah, sekarang Bu Guru akan menjabarkan
ya, menjabarkan dan menjelaskan masing-masing adab beserta contohnya. Yang pertama tadi adab terhadap siapa, yuk? Iya, betul, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kira-kira contohnya apa ya? Adab terhadap Allah itu banyak sekali, nak. Jadi setiap kita berhubungan dengan Allah, ya, itu kita juga harus sesuai dengan adabnya. Contoh, ini adalah saat kita sedang melaksanakan sholat. Nah, ini kan kita sedang beribadah kepada Allah. Maka sholat kita juga harus sholat yang khusyuk, ya nak ya, yang tertib sesuai dengan rukunnya, syarat rukunnya, ya. Ini hebat sekali nih. Kemudian contohnya lagi adalah ketika berzikir dan berdoa. Masya Allah, ini anak soleha berzikir dan berdoanya sesuai dengan adab berdoa juga, yaitu diangkat tangannya. Anak-anak jangan lupa kalau kita berdoa nggak boleh tangannya itu sembarangan, ya, harus tangannya diangkat ya nak ya, karena kita sedang meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada seluruh warga Indonesia dan di dunia misalnya, ya. Terus juga ditundukkan kepalanya, kita tundukkan kepala dan angkat tangannya. Jadi seperti itu, ya sayang ya. Pasti bisa anak soleh dan soleha. Yang berikutnya adalah tentang Asmaul Husna. Kenapa ya? Karena Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah mempunyai Asmaul Husna. Nah, kita harus memahaminya, ya, mempelajarinya, dan juga yang lebih penting adalah meneladani Asmaul Husna, ya. Jadi misalnya Asmaul Husna Al-Ghaffar, ya, di situ kan Allah Maha Pengampun. Nah, kita meneladaninya bagaimana ya? Nah, kalau Allah saja mengampuni kesalahan hambanya, kita pun juga kalau misalnya ada orang meminta maaf kepada kita, ya kita harus memaafkannya. Seperti itu ya nak ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, adab terhadap Al-Quran. Wah, ini bagi anak-anak soleh dan solehah pasti tidak asing. Pasti di rumah setiap hari, ya, itu pasti selalu, ya, membaca Al-Quran dan sebagainya. Bahkan ada yang menghafalkannya. Misalnya tahu banyak sekali anak-anak SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur yang berusaha, yang ingin menjadi seorang hafiz dan hafizah. Kita lihat dulu adabnya terhadap Al-Quran seperti apa. Contohnya, yang pertama adalah adab terhadap Al-Quran ketika membawanya. Jadi kalau kita membawa Al-Quran, anak-anakku, tidak boleh sembarangan, tidak boleh dibawa kayak kita sedang membawa buku-buku yang lain, tidak. Ya, harus didekat, ya, harus pakai tangan kanan atau dua-duanya. Nah, ini contoh yang baik ya nak ya, adabnya seperti itu. Kemudian apalagi adab terhadap Al-Quran, yaitu adab ketika meletakkan Al-Quran. Nah, kalau meletakkan Al-Quran itu tidak boleh. Nah nih, jangan meletakkan apapun di atas Al-Quran. Berarti kalau di situ ada banyak buku-buku, ya, ada buku pelajaran, ada buku paket, ada buku tulis, ada buku cerita, ada Al-Quran. Nah, meletakkan Al-Qurannya yang di atas, ya, ditumpuknya di atas. Tidak boleh ditaruhin macam-macam di atasnya, ya. Jadi harus Al-Quran paling atas. Atau misalnya di rak gitu, rak buku, Al-Quran paling atas. Jadi seperti itu ya sayang ya. Sepertinya ada lagi nih, yaitu ini dia adab ketika membaca Al-Quran. Nah, tentunya ini adalah contoh ya, para santri di sini sedang membaca Al-Quran, ya. Mereka sudah dalam keadaan berwudu, ya. Jadi ketika membaca Al-Quran, kalian ambil wudu dulu nak, karena Al-Quran itu suci. Kalian pun harus dalam keadaan suci,
ya. Kemudian membacanya juga dengan yang tartil, hati-hati, tidak terburu-buru. Nah, sudah paham ya nak ya adab terhadap Al-Quran. Selanjutnya, adab yang ketiga adalah adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga kalau terhadap Rasulullah itu juga harus berperilaku yang baik, yang sopan dan yang santun. Walaupun kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah meninggalkan ajaran-ajarannya. Kita lihat ya, bagaimana sih adabnya terhadap Rasul. Nah, ini dia nak. Ini ada anak soleh semua ya. Ini kebetulan anak soleh semua. Sedang apa? Sedang melantunkan sholawat yang diiringi dengan hadroh atau rebana ya. Nah, ini bersolawat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dan seterusnya. Jadi ya Allah enak banget ketika kita bersolawat, kita kangen dengan Rasulullah. Insya Allah dengan bersolawat itu akan menambah ya, menambah keimanan kita, menambah semangat kita untuk melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Kemudian, nah ini adalah contoh yang sering dilakukan oleh Rasulullah, yaitu gemar bersedekah. Rasulullah saja gemar bersedekah. Nah, kita umatnya juga harus gemar bersedekah juga. Oke anak-anakku, kita lanjut. Yang keempat adalah adab terhadap Islam. Iya, adab terhadap Islam itu kira-kira apa ya? Nah, ini dia. Ada salah seorang yang menyampaikan salam, Assalamualaikum. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, kenapa nak? Karena orang Islam, ya sesama Muslim, kalau ketemu, ketika ketemu, itu harus mengucapkan salam. Jangan, hey bro, wah jangan. Ya, kita orang Muslim. Berarti kita tunjukkan identitas kita seorang Muslim. Assalamualaikum. Nah, kenapa nak? Karena mengucapkan salam, jadi ucapan salam itu adalah doa. Ya, doa untuk apa? Supaya kita selamat, diberikan keselamatan, diberikan kasih sayang, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi yang mendengarkan salam wajib menjawabnya ya, karena menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Oke, kita lanjut. Ada anak solehah dan anak soleh. Sedang apa ini? Oh, ternyata ini adalah ciri khas seorang muslim, bahwa ketika seorang muslim itu berpakaian ya, itu harus menutup aurat, apalagi kalau keluar rumah. Anak putri ingat pakai jilbabnya yang rapi biar auratnya tidak kelihatan, kemudian jadi tambah rapi dan solihah, tambah cantik juga ya. Anak solehnya juga pakai pakaian yang menutup aurat. Sepertinya ada satu lagi. Nah, ini dia. Ada anak soleh dan solehah juga itu sering mengucapkan ucapan kalimat thayyibah ya, kalimat yang baik. Contohnya subhanallah, alhamdulillah ya, masya Allah, Allahu akbar dan sebagainya ya. Nah, ini coba kita lihat. Yuk ucapkan alhamdulillah. Oh, ternyata ada seorang murid laki-laki menggambar kucing bagus banget. Kemudian ada seorang murid perempuan menggambar kelinci bagus banget, dan keduanya mendapatkan nilai A, nilai yang bagus ya. Akhirnya mereka karena seorang anak muslim yang solih dan solihah ya, mereka mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, seperti itu ya. Ini adab terhadap Islam. Kita lanjut. Adab yang berikutnya adalah
adab terhadap diri sendiri. Ya, ini kenapa cahayanya agak kurang pas ya. Mohon maaf ya. Maklum kalau virtual seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Adab terhadap diri sendiri contohnya seperti apa sih? Nah, ini ada seorang anak yang sedang mengerjakan tugas atau PR-nya. Berarti dia bertanggung jawab terhadap tugasnya. Gitu ya, Nak ya. Kemudian, nah, ada seorang anak ada dua orang anak yang mentaati protokol kesehatan, yaitu dia melaksanakan disiplin prokes. Karena kondisi seperti ini, ketika kita keluar rumah atau dalam keadaan tertentu, kita harus pakai masker ya, Nak ya. Jadi kita harus disiplin. Karena ini juga untuk diri kita sendiri ya, supaya kita itu sehat, terhindar dari penyakit dan virus-virus apapun ya. Juga untuk orang lain juga seperti itu juga. Kita lanjut. Nah, ini adab terhadap diri sendiri ada sikap seperti apakah? Oh, percaya diri. Jadi ini ada anak murid ya, ada bu guru siapa yang ingin bertanya, karena dia percaya diri. Saya bu guru, saya mau tanya bu. Mengacungkan ini adabnya adalah harus menunjuk tangan. Saya bu guru. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, kita lanjut. Adab terhadap sesama. Iya, yang keenam ya. Yang sesama itu banyak sekali. Siapakah? Ya, contohnya adalah terhadap orang tua. Kita kalau kepada orang tua kita yang sopan dan santun ya sayang ya, tidak boleh membantahnya. Nah, ini contohnya adalah ketika kalian mau berangkat ke sekolah ya, harus salim kepada ayah bunda ya. Wah, pasti nih senang sekali nih ayah bundanya nih. Nah, yang kedua, adab terhadap guru. Nah, ini ada seorang anak yang bertemu dengan gurunya sambil menunduk. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Guru. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian, nah ini adab terhadap tetangga. Nah, jadi kalau kita bersama tetangga harus saling tolong menolong. Ada tetangga yang sedang kesusahan, kita bantu. Ini ada tetangga yang sedang jatuh ya, Nak ya, kita tolong. Ya, oke, kita lanjut. Yaitu adab terhadap lingkungan. Apa saja contohnya? Contohnya adalah, nah, kita harus membuang sampahnya di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah di sungai. Tidak boleh membuang sampah di selokan atau di got. Ya, Nak ya. Karena apa? Itu nanti ketika musim hujan, itu nanti jadi mengakibatkan banjir. Tidak musim hujan pun juga akan mengakibatkan banyak lalat-lalat yang menempel di situ. Banyak sekali kuman-kuman jadinya ya. Lalatnya nanti hinggap di sampah itu, nanti hinggap lagi di makanan. Masya Allah, nanti jadi makanannya kena kuman yang dibawa oleh lalat tadi ya. Jadi hati-hati ya, Nak ya. Dan harus diingat, membuang sampahnya harus di tempat sampah. Kemudian ada lagi yaitu merapikan mainan. Ketika kalian habis main, jangan lupa, jangan kan ada bibi, kan ada mbak, jangan begitu. Yang main siapa? Nah, kalian yang harus merapikan. Nah, ini juga ada nih ya, tempat tidurnya rapi, ini rak-raknya juga rapi, ini hebat nih ya, sudah melaksanakan adab terhadap lingkungan, yaitu merapikan mainan. Kita lanjut. Wah, kalau ini anak putra tadi, sekarang anak putrinya juga ada loh, nggak mau kalah loh, yaitu membantu bundanya mencuci piring. Nah, karena apa? Karena kalau piringnya kotor, nanti kita mau makan pakai apa? Harus dicuci ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah adab keseharian. Maksudnya apa sih, Bu Hoir? Kok ada adab keseharian? Maksudnya, jadi ini adalah sesuatu yang kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu harus
sesuai dengan adabnya. Contoh, yang pertama ada orang yang lagi bangun tidur. Dia, ya, adabnya bangun tidur bagaimana? Yaitu membaca doa bangun tidur, ya. Nah, kemudian sarapan. Nah, ini juga ketika makan, ya, adab makan dan minumnya juga harus dilakukan, berdoa sebelum makan dan minum. Ingat ya nak ya, ketika berdoa ingat diangkat tangannya. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada suatu saat kalian antri apapun itu, ya, harus sesuai dengan gilirannya, sesuai dengan urutannya, ya. Tidak boleh menyerobot nih, bagus nih antri pakai jarak, ya nak ya. Kemudian yang keempat, ya, adab ketika bertamu. Nah, ketika bertamu juga harus sesuai dengan adabnya bertamu, yaitu jangan langsung masuk, langsung pintunya nggak kekunci, masuk aja nggak boleh, harus ketok-ketok dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, nah gitu ya. Jadi nanti baru dibukakan pintu. Oke, alhamdulillah ya, anak-anakku yang soleh dan solihah. Nah, Bu Guru sudah menyampaikan 8 adab yang akan kita pelajari dan kita implementasikan. Ya, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, gitu ya nak ya. Oke anak-anakku, nah ini adalah sekolah kita ya Pak, tentunya kalian kangen ya dengan sekolah kita ya. Iya, Bapak Ibu Guru juga sudah kangen juga dengan kalian. Oke, demikian sedikit pengenalan tentang muatan pendidikan adab SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Insya Allah ya, insya Allah akan kita terapkan dalam setiap program kegiatan. Misalnya dalam kegiatan pembiasaan, dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan ekstrakurikuler, ya. Bahkan sudah ada juga nak, ya, yang tertulis di dalam buku teks atau buku paket pembelajaran anak-anakku semuanya. Aduh, dari tadi Bu Guru sendirian nih. Mae di mana ya Mae ya? Mae, di manakah Mae? Sebentar, bisa Ibu cari dulu ya. Mae, mana nih Mae nih? Iya Bu Guru, maaf, Mae tadi lagi ke toilet. Pantesan dicari-cari kok nggak ada tadi. Kegiatannya sudah selesai ya Bu? Alhamdulillah sudah Mae. Yuk kita tutup bersama. Anak-anakku yang soleh dan solehah, terima kasih ya atas perhatiannya, atas semangatnya ya. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Matur nuwun ya teman-teman. Mae udah diajak belajar di SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Iya, amin. Baiklah, terima kasih ya Mae ya. Oke, anak-anakku yang soleh dan solihah, saya Bu Khoir dan juga Mae, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.